Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajma'in. Para pemirsa budiman yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan pada pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 ya. Sebelum kita memulai, sekarang Ustazah akan memperkenalkan diri. Nama Ustazah adalah Qurratul Aini. Biasa dipanggil dengan Ustazah Aini. Kemudian, hari ini kita akan sama-sama belajar membersamai kalian untuk materi perihal zakat. Pada pertemuan kemarin, kemungkinan memang sudah dibahas tentang materi zakat fitrah mal, hanya pada teorinya. Nah, kali ini kita akan memfokuskan pada ketentuan dan penghitungannya. Oke, semuanya siap? Karenanya anak-anakku kelas 9, siapkan buku paket kalian dan siapkan pula alat tulis untuk menulis karena memang nanti kita akan menulis terkait dengan hitungannya. Ya. Nah, materi kali ini ya, sebelum kita akan mampu masuk kepada berikutnya, kalian sudah sarapan semua? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Iya, senang sekali Ustazah mendengarnya. Ustazah berpesan ya, kalian tetap semangat ya. Kemudian lakukan protokoler kesehatan yang tepat dengan cara sering cuci tangan. Setiap keluar rumah kita memakai masker dan jauhi kerumunan yang tidak bermanfaat. Semoga kita semua tetap sehat ya. Nah, pada hari ini kita ada spesial pembelajarannya karena pada hari ini kita difasilitasi oleh Diskominfo, kemudian PGRI dan Batik TV. Ajib. Ya. Oke, anak-anakku semuanya. Pada pagi ini kita akan fokus pada hitung-menghitung terkait dengan ketentuan zakat. Kita berharap hari ini kalian, nanti setelah pembelajaran kalian akan tahu hitungan ketentuan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian setelah kalian tahu ketentuan zakat fitrah, kalian pun mampu terampil untuk menghitung besaran yang memang nanti kalian terapkan entah itu di soal atau di kehidupan kalian sendiri. Karenanya nanti di akhir sebelum kita tutup nanti akan ada penugasan. Nah, penugasan itu nanti kalian coba dikumpulkan di guru-guru kalian masing-masing. Kalau mengalami kesulitan boleh bertanya. Oke? Sudah siap semuanya? Marilah kita mulai. Kalian masih ingat nggak ya anak-anak? Kenapa kita harus tahu ketentuan tentang zakat? Apakah ini memang benar-benar perintah Allah ataukah hanya ukuran yang memang harus diterapkan dari manusia? Kita ingat surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim. Khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, baik sebagai sodakoh atau sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dan akan menyucikan mereka. Biha, karenanya, washolli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanulahum, akan menenteramkan jiwa mereka. Wallahu, dan demikianlah Allah, sami'un, yang maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Jadi ayat ini anak-anak menjelaskan bahwa ketika kita nanti mampu untuk menghitung dan menerapkan hitungan
zakat, insya Allah selain jiwa kita sehat, harta kita pun akan bersih. Oke anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pada zakat fitrah. Masih ingat anak-anak tentang zakat fitrah? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang pembagian zakat. Ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Ya. Nah, zakat mal itu juga banyak jenisnya. Ada binatang ternak, ada tanaman, ya. Kemudian ada juga kepemilikan emas, investasi emas atau bahan tambang emas. Kemudian kepemilikan harta, kalau kalian nanti sudah tahu, kalian pun akan menghitung. Kemudian perdagangan, ya. Selebihnya ada profesi, zakat profesi, dan ada juga harta rikas, ya. Namun kita akan membahas pada hal-hal yang memang terkait dengan apa yang mungkin kita alami sehari-hari, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada zakat, kita sering dengar anak-anak, sering enggak anak-anak dengar istilah nisab dan haul? Sering enggak? Iya, nisab. Benar kalian? Jawaban kalian ajib, ya. Nisab itu adalah batasan kadar minimum, ya. Batasan kadar minimum yang mewajibkan setelah seseorang ada pada batasan itu, dia terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, sekarang haul. Ayo, haul apa? Haul itu adalah batasan kepemilikan 1 tahun. Ada yang memang zakat nanti terkena haul, ada juga yang tidak. Nah, selanjutnya, sebagaimana kemarin kita sudah menjelaskan bahwa zakat fitrah itu jenisnya apa aja anak-anakku semuanya? Iya, semua makanan pokok, bisa beras, bisa padi, bisa bentuk gandum, bisa pohon, bisa jagung. Asal itu sesuai dengan makanan kalian. Ya, yang dikeluarkan setiap jiwa, artinya ini adalah kewajiban bagi setiap jiwa, bagi muslimin atau muslimat yang hidup pada akhir bulan Ramadan. Ya, artinya begini anak-anak semuanya, ketika ada seorang bayi lahir yang di akhir bulan Ramadan, ini bayi ya, maka bayi tersebut harus dizakati oleh kedua orang tuanya. Atau orang meninggal ya pada tanggal 1 Syawal, maka karena dia sudah menangi, bahasa Jawanya menangi ya, mengalami pada akhir bulan Ramadan hingga 1 Idul Fitri, 1 Syawal, maka dia harus dizakati meskipun dalam keadaan sudah meninggal. Adapun kadarnya, ada yang mengatakan 2,5 ya kilo, ada yang sampai 2,7. Tetapi Ustazah ini menyarankan agar mantapnya kalian menggunakan 2,7 kilogram. Oke anak-anak semuanya. Nah sekarang kadang-kadang kalian mengeluarkan zakat itu ada banyak waktunya ya. Ustazah di tempat kami itu kan ketika sebelum Idul Fitri kan ditutup. Dan itu libur sebelum 1 minggu itu. Apakah kemudian ketika kami zakat, kami melakukan sebelum Ramadan diperbolehkan? Diperbolehkan anak-anak ya. Jadi waktu takjil sejak dilakukan awal Ramadan hingga sampai terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Ya. Nah kemudian untuk waktu afdolnya, waktu utamanya adalah setelah maghrib, setelah terbenam matahari, berarti setelah maghrib 1 Syawal, malam 1 Syawal, hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ustazah, kalau misalkan ada seorang yang zakat, tetapi setelah sholat Id, apakah masih tergolong zakat fitrah? Nah, para ulama mengatakan, waktu wajibnya masih tergolong zakat fitrah itu dari mulai malam 1 Syawal hingga sampai sorenya. Berarti sehari malam 1 Syawal hingga sorenya sebelum maghrib. Berarti pada tanggal yang sama.
Kalau seandainya setelah itu, maka dihukumi adalah sedekah. Ya. Berikutnya, ayo kita hitung anak-anak semuanya. Coba dihitung di keluarga kalian. Ya, jumlah keluarga kalian ada berapa? Adakah bapak? Adakah bunda? Adakah kakak adik? Adakah nenek kakek? Nah, ini sekedar contoh anak-anak ya. Nah, ini Pak Salim punya seorang istri, ya. Kemudian 2 anak perempuan. Kemudian 1 anak laki-laki, bapak dan asisten rumah tangga yang kebetulan tidak pulang. Nah, sekarang kita memakai kadar 2,7 ya anak-anak ya. Nah, 7 kali 27, mohon maaf, 7 jumlah anggota keluarga itu 7 ya. Kemudian dikalikan kadar ukurannya 2,7 menghasilkan 18,9 kilo. Oke, semuanya paham? Oke, pintar semua ya. Kemudian berlanjut lagi kepada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh individu ketika harta tersebut sudah memenuhi ketentuan minimal, ketentuan nisab dan telah mencapai 1 tahun. Nah, zakat mal harus sudah mencapai nisab tadi ya. Nah, nisab ini di dalam buku kalian PAI ada 2. Ada yang mengatakan 93,6 ya, tetapi ada yang mengatakan 85 gram. Nah, Ustazah memakai yang dari sumber Basnas dan sumber dari Bahsul Masail yang mengatakan nisab emas adalah 85 gram. Ya. Kemudian milik penuh, hartanya halal dan telah mencapai 1 nisab. Anak-anakku semuanya, ini adalah harta terkait dengan binatang ternak. Kalian cukup nanti melihat tabel aja, ada onta, ya, ada sapi atau kerbau, ada kambing. Nah, nanti kalian lihat jumlahnya berapa, apakah masuk nisab ataukah tidak, maka kalian nanti lihat tabelnya ya. Oke, berikutnya adalah zakat tanaman. Tanaman itu jenisnya macam-macam, ada tanaman padi, ya, ada buah-buahan. Nah sekarang nisab tanaman, ya, nisab itu kadar minimal. Kalau seseorang petani itu panen adalah 5 wasak atau ukurannya adalah 750 kilo. Nah, tinggal ketika panen itu apakah menggunakan tenaga air yang memang beli, artinya irigasi ataukah tidak, ya. Ini contohnya Pak Jarwo ini. Pak Jarwo panen 1 ton padi. 1 ton itu berapa ya anak-anak ya? 1000 kilo. Oke, benar semuanya. Nah, berarti 1000 kilo ini berarti sudah memenuhi nisab ya anak-anak ya? Iya. Jika memakai pengairan irigasi, maka 5%-nya. Ya, 5% dari 1000 kilo. Hitungannya adalah 5/100 ya, kalikan 1000 kilo. Kalau Pak Jarwo ini hanya menunggu air tada hujan semata, maka zakatnya adalah 10%. 10/100 kalikan 1000 kilo. Cukup jelas ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah, ini mohon maaf, ini adalah menghitung zakat kepemilikan emas ya. Kepemilikan emas, nisabnya adalah 85 gram. Sumbernya adalah Basnas ya. Contoh ini, ada Pak Kosim, Bapak Kosim, yang kemudian dia punya investasi, ya, tabungan emas, jumlahnya adalah 200 kg. Misalkan ini, taruhlah sekarang emas itu harganya 800 gram. Maka 800 gram ini dikalikan 200 gram. Hasilnya berapa anak? Oke, pintar semuanya. 160 juta. Nah, sekarang dari kepemilikan investasi emas itu ya dikalikan 2,5%-nya sehingga hasilnya 2,5% dikalikan 160 juta. Maka Bapak Kosim setelah 1 tahun dia harus mengeluarkan zakat sebesar 4 juta. Oke. Berikutnya zakat kepemilikan harta. Zakat kepemilikan harta ini juga sama nisabnya sama dengan nisab emas 85 gram. Nah, emasnya emas berapa karat ya Ustazah?
kita memakai emas yang memang ada di rata-rata pasaran 22 karat. Contoh ini ya, Bu Marhamah ini punya tabungan ini, tabungan deposito itu sebesar 100 juta. Ya. Mohon maaf, punya tabungan 100 juta, kemudian depositonya 200 juta. Kemudian ini punya rumah kontrakan anak-anak. Kontrakannya ada 5. Ya. Misalkan aja di daerah Sampangan, daerah Kraton dan sebagainya ada 5 kontrakan. Nah, kemudian masih punya emas. Contoh misalkan ya. Semuanya di total anak-anak. Ada tabungan 100 juta, ada deposito 200 juta, ada rumah kontrakan 500 juta, ada emas perak 200 juta, hasilnya semuanya adalah 1 miliar. Nah, kemudian 1 miliar ini ya kita kalikan 2,5%-nya. Ya. Jadi mohon maaf kalau bertanya, Ustazah kalau rumah biasa itu dihitung kekayaan enggak ya? Tidak anak-anak ya. Ini adalah harta yang memungkinkan berkembangnya sebuah bisnis. Artinya ngoten, bahwa harta ini bukan harta yang memang kepemilikan yang ditempati, tetapi rumah sewaan sebagai bisnis. Sehingga hitungan kalian adalah tadi 1 miliar kali 2,5%. Berikutnya adalah zakat perdagangan. Anak-anak tahu di tetangga kalian banyak orang dagang? Iya, pintar semuanya. Banyak ya? Iya. Nah, sekarang hitungannya bagaimana anak-anak? Nah, hitungan untuk zakat perdagangan ya, yang pertama adalah modal awal ya, termasuk barang yang ada itu dijumlahkan semuanya. Jadi modal, taruhlah ini ya. Ini ada modal ada 400 juta. Jadi mungkin modal 400 juta, kemudian setelah 1 tahun, kembali ya anak-anak ya, kita haulnya adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun, ini ada keuntungan bersih sebesar 100 juta. Kemudian total dari total dari apa yang ada tadi, kepemilikan modal adalah 400 juta. Kemudian Fulan ini punya hutang anak-anak, masih punya hutang. Mungkin ketika beberapa saat dia butuh, akhirnya punya hutang sampai 200 juta. Nah, ini bagaimana? Yang jelas hitungannya begini anak-anak. Jumlah modal di total. Kemudian hutangnya diambil dulu. Di sini ada contoh 400 diambil 200 juta. Berapa anak-anak semuanya? 200 juta. Iya, pinter. Nah, setelah 200 juta ini, 1 tahun ini ada untungnya enggak anak-anak? Oh, ternyata ada 100 juta. Maka untung bersih tadi ditambah hasil modal dikurangi hutang menjadi 300 juta. Maka zakatnya adalah 300 juta dikalikan 2,5% dikeluarkan 1 tahun anak-anak ya. Jadinya 7.500.000. Berikutnya adalah zakat profesi. Ya, zakat profesi atau disebut dengan al-mustafad adalah zakat yang dikenakan oleh setiap pekerjaan ya, yang memang menghasilkan sebuah uang ya, yang halal tentunya. Nah, ini batasan minimum untuk wajib zakatnya ya. Contohnya apa dulu sih sebelum kita masuk hitungan? Misalkan aja seorang dokter ya, seorang PNS, seorang advokat, seorang pengusaha ya. Nah, ini untuk zakat profesi, zakatnya adalah kita hitung semuanya. Nisabnya adalah 520 dikalikan harga beras pasaran saat ini. Contoh ini anak-anak ya. Ustazah, kalau misalkan kita punya hutang, apakah juga diambil hutangnya? Iya, tentu diambil hutangnya karena itu termasuk yang harus dibayar. Ya, jadi begini, misalkan nih contoh ya. Ada Pak Ahmad.
memiliki gaji sebesar 3 juta. Ya. Kemudian dia punya kios pulsa. Wah, zaman-zaman sekarang yang lagi berkembang kios pulsa ya anak-anak ya. Nah, kios pulsa yang ada hasilnya ya, ini 8 juta anak-anak. Wah, besar Ustazah. Iya. Nah, tetapi Pak Ahmad ini masih punya cicilan. Ya, cicilan ini harus dibayar tiap bulannya 5 juta. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya anak-anak? Jadi penyelesaiannya gaji 3 juta ditambah berapa tadi? 8 juta. Jadi berapa semuanya? 11 juta. Oke, pintar semuanya. Nah, kemudian setelah itu diambil ya, diambil dari cicilan apartemen yang harus dibayar oleh Pak Ahmad sebesar 5 juta. Jadilah 11 diambil 6 juta. Maka 11 diambil 6 berapa anak-anakku semuanya? 11 diambil 5, mohon maaf, 11 diambil 5 berapa anak-anakku semuanya? 6 juta. Maka zakatnya adalah 6 juta dikalikan 2,5%. Nah, anak-anakku semuanya, satu lagi harta rikas. Harta rikas itu harta yang kita temukan. Misalkan aja kita sebut dengan harta karun, ya. Apakah juga harta karun menunggu kadar, menunggu 1 tahun? Enggak anak-anak. Ketika kalian menemukan barang temuan emas atau mungkin barang berharga, maka saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya 1/5, ya, 1/5 dari nilai barang tersebut. Oke anak-anakku semuanya, kali ini sebelum kita akhiri, Ustazah ini akan memberikan kesimpulan hari ini bahwa yang namanya harta itu adalah investasi yang manakala ya diibaratkan seperti pisau bermata dua. Manakala ini kita gunakan, dibelanjakan untuk hal yang manfaat seperti sedekah, wakaf, zakat, maka hakikatnya itu akan kembali menjadi harta kita asli. Tetapi bila kemudian harta itu justru kita hambur-hamburkan, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah, naudzubillah ya anak-anak, maka harta itu justru menjadi bumerang buat kita. Mari kita berzakat dengan zakat berkah, dengan zakat insya Allah jiwa kita sehat, akal kita sehat, dan harta kita pun jadi bersih. Anak-anak semuanya, ini evaluasi tugas yang akan nanti kalian kerjakan. Coba nanti kalian kerjakan. Kalau masih kesulitan, boleh bertanya kepada guru-guru kalian, guru agama kalian di sekolah masing-masing. Kita closing dengan nyanyian ya anak-anak ya, biar semuanya tetap semangat ya. Ya. Ya, ini nyanyian Saka. Marilah kita dirikan sholat, jangan lupa keluarkan zakat. Kalaulah sudah harta didapat, membayar zakat terasa berat. Apa guna kita dirikan sholat kalau harta tidak menjadi sehat? Untuk apa kita beribadat kalau tidak memegang amanah? Zakat, mari keluarkan zakat. Zakat itu membuat harta sehat. Kalau Tidak keluarkan zakat, kita menjadi sesat. Dan anakku semuanya, ya, kita sudahi pertemuan kita. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan menjadi inspirasi kita agar kita bisa memberikan apa yang kita punyai dari harta kita untuk hal-hal yang manfaat agar harta kita suci, agar kita juga bersih. Demikian pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan semata-mata karena kebodohan saya, bila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.